Kita hidup di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai benturan. Tidak ada seorang pun yang belum pernah mengalami kesusahan. Ada orang yang membawanya di dalam hati seperti sebuah beban berat, berjalan terus sepanjang hidup tanpa menyadarinya. Semakin disimpan, semakin sakit, semakin digenggam, semakin membakar dan merusak hati. Ada pula orang yang belajar cara meletakkannya seperti melepaskan bara api yang membakar agar tidak terus membakar tangannya. Dan itulah perbedaan antara mereka yang tahu cara menenangkan diri dan melihat ke dalam diri sendiri. Dalam pandangan agama Buddha, kesusahan bukanlah sesuatu yang terlalu menakutkan. Kesusahan hanya benar-benar ada ketika kita terus memeluknya di dalam hati, seperti orang yang membawa seikat kayu kering di tengah terik matahari. Lalu, tanpa sengaja, menyulutnya dengan amarah, dendam, atau kekerasan hati sendiri. Orang yang memahami ajaran agama bukanlah orang yang tidak pernah menderita, melainkan orang yang setelah menderita tetap cukup sadar untuk kembali melihat penderitaannya dengan penuh perhatian. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa sebuah kejadian menyedihkan bertahun-tahun lalu bisa terasa sakit seperti baru kemarin terjadi? Hanya karena seseorang mengingatkannya. Mengapa sebuah perkataan yang tidak disengaja yang sudah lama berlalu masih bisa membuat Anda meneteskan air mata ketika malam tiba? Itu karena api kesusahan masih membara di dalam hati Anda. Bukan orang lain yang menambahkan minyak, tetapi Anda sendirilah yang terus menaburkan minyak dengan cara mengingatnya, dengan cara tidak melupakannya, dengan cara terus menyimpan dendam dan penyesalan. Ada sebuah cerita dalam ajaran Zen yang mengisahkan tentang dua orang biksu yang sedang berjalan melewati sebuah sungai. Mereka melihat seorang gadis muda berdiri bingung di tepi sungai, tidak berani menyeberang karena arus yang deras. Salah satu dari kedua biksu itu segera mengangkat gadis itu dan membawanya ke seberang sungai. Gadis itu menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih, lalu pergi. Kedua biksu itu melanjutkan perjalanan, tetapi setelah beberapa saat, biksu yang satu tidak tahan lagi dan berkata, "Saudara, kita ini orang yang sedang berlatih. Mengapa Anda mengangkat seorang gadis seperti itu?" Biksu yang satunya hanya tersenyum dan menjawab, "Aku sudah meletakkannya di seberang sungai sejak lama. Mengapa kamu masih membawanya sampai sekarang?" Begitu pula dengan kesusahan. Jika suatu masalah sudah berlalu dan kita benar-benar melepaskannya, maka itu sudah menjadi masa lalu. Tetapi jika hati masih ingat dan masih menyimpan dendam, maka orang yang memikul beban itu tidak lain adalah diri kita sendiri. Api kesusahan tidak menyala dengan sendirinya, melainkan dipelihara oleh bahan bakar di dalam hati kita, oleh kurangnya kesadaran, oleh kebiasaan yang sudah terlalu lama kita abaikan, yaitu kebiasaan menyimpan. Ada orang yang hidup sepanjang hidup hanya untuk mengingat hal-hal yang menyakitkan, perkataan orang lain, tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan. Mereka mengumpulkan setiap hal kecil itu seperti mengumpulkan ranting kering, menumpuknya di perapian dalam pikiran, lalu duduk di sana sambil mengeluh mengapa hati mereka tidak tenteram. Mereka tidak tahu bahwa hanya dengan melepaskannya, asap akan menghilang dan cahaya akan kembali. Dalam kitab Dhammapada, Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa pikiran memimpin semua fenomena. Pikiran adalah penguasa, pikiran adalah pencipta. Jika kita berbicara atau bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti kita, seperti roda yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya.
Sungguh, kesusahan datang dari pikiran dan hanya bisa dihilangkan ketika pikiran cukup jernih untuk melihat akar penyebabnya. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil merajuk? Ia kesal, berteriak, menangis. Tetapi hanya sesaat kemudian ia sudah lupa, sudah tertawa, dan bermain dengan riang. Sementara kita, orang dewasa, membawa kemarahan selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mungkinkah karena hati kita tidak lagi semurni anak kecil, atau karena ego kita sudah terlalu besar? Sebuah perkataan yang menyinggung harga diri, sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan, sebuah kalimat yang tidak menyenangkan, semua itu cukup untuk membuat kita menderita berkepanjangan. Setiap kali itu terjadi, api di dalam hati kembali tersulut, terus membara tanpa henti. Semakin dipeluk, semakin panas, semakin disimpan, semakin membakar. Dan anehnya, banyak orang yang mengira itu adalah kekuatan. Mereka berpikir bahwa menyimpan amarah di dalam hati adalah cara untuk menegaskan diri, untuk membuktikan bahwa diri mereka telah terluka dan mereka berhak untuk menyimpan dendam. Tetapi, apa sebenarnya yang disebut dengan ketegaran, yaitu menjadi orang yang tahu cara berdiam diri di hadapan makian, tahu cara tersenyum di hadapan fitnah, tahu cara mundur selangkah agar hati tidak menderita. Karena, seperti yang diajarkan oleh Buddha, kebencian tidak bisa diatasi dengan kebencian. Hanya cinta kasih yang bisa mengatasi kebencian. Inilah kebenaran abadi. Kesusahan seperti hujan badai yang datang tiba-tiba, kita tidak bisa mencegah hujan. Tetapi kita bisa belajar cara berteduh. Kita tidak bisa membuat orang lain berhenti menyakiti kita, tetapi kita bisa belajar cara agar hal-hal itu tidak membekas terlalu dalam di hati kita. Karena menyimpan kesakitan berarti kita memilih untuk menderita sekali lagi. Sahabat, jika Anda sedang mendengarkan kata-kata ini di tengah sore yang hujan dan dingin atau di tengah malam yang sunyi, maka silakan duduklah dengan tenang. Pejamkan mata dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang aku simpan di dalam hati? Sudah berapa banyak bara api yang kubawa selama ini? Apakah sudah waktunya untuk meletakkannya? Jika jawabannya adalah sudah waktunya, maka Anda tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu untuk Anda. Bersedih adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain untuk kita. Seperti cangkir panas yang membakar tangan, orang lain bisa memberi nasihat, bisa mengingatkan, tetapi hanya Anda yang bisa melepaskannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia? Tahukah Anda, hati manusia seperti sebuah ruangan. Jika kita terus menyimpan hal-hal negatif, dendam, luka, kesedihan, maka ruangan itu akan menjadi sempit, pengap, dan kekurangan cahaya. Kesusahan seperti barang-barang bekas yang berdebu dan rusak, tidak bisa digunakan lagi, tetapi kita tetap menyimpannya dengan erat. Karena alasan apa? Mungkin karena kita takut lupa. Mungkin karena kita berpikir bahwa jika kita membuangnya, itu sama dengan mengakui kekalahan. Mungkin juga hanya karena kita belum pernah belajar cara melepaskan. Kita sering saling mengajarkan untuk berusaha, untuk berjuang, untuk mengatasi. Tetapi hanya sedikit orang yang mengajarkan kita cara melepaskan. Hanya sedikit orang yang mengatakan kepada kita bahwa melepaskan bukanlah kegagalan, melainkan sebuah pembebasan. Melepaskan adalah ketika Anda tahu bahwa Anda tidak lagi ingin membawa api penderitaan itu. Suatu ketika,
Seseorang bertanya kepada seorang biksu tua, "Guru, jika orang terus menyakitiku, apa yang harus kulakukan?" Biksu itu hanya tersenyum, perlahan menjawab, "Bayangkan seseorang melemparkan bara api ke telapak tanganmu. Kamu menggenggamnya erat-erat untuk membuktikan bahwa kamu sakit, bahwa kamu menyedihkan, bahwa kamu tidak bisa memaafkan. Maka kamu akan sakit sekali karena orang yang melempar, dan kamu akan sakit 10 kali lipat karena dirimu sendiri. Begitulah kehidupan batin. Banyak rasa sakit yang sebenarnya hanya lewat sekilas, tetapi kita sendirilah yang menggenggamnya, seperti orang yang berjalan di jalan berdebu, melihat sehelai daun yang gugur, alih-alih membiarkannya tergeletak di tanah, malah memungutnya dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Lalu ketika debu sudah menempel, daun itu layu dan membusuk, barulah kita mengeluh mengapa daun itu tidak lagi seindah dulu. Kita juga pernah cantik, pernah polos, pernah penuh dengan keyakinan, sampai akhirnya kehidupan melemparkan beberapa batu dan beberapa api kepada kita. Lalu kita menyimpannya di dalam hati, bukan karena kita ingin, melainkan karena kita tidak tahu cara lain. Kesusahan tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah kita memeliharanya menjadi bentuk, menjadi gumpalan, menjadi tumor di dalam jiwa. Ada orang yang sepanjang hidup dalam kekesalan dan dendam, bukan karena mereka kurang beruntung, melainkan karena mereka tidak menyadari bahwa pintu kedamaian selalu terbuka lebar. Mereka hanya perlu berani melangkah masuk, hanya perlu tahu cara berbalik dan melihat ke dalam diri sendiri seperti sebuah cermin yang berdebu. Cerminnya tidak rusak, hanya perlu dibersihkan. Hati kita juga begitu, tidak rusak, hanya tertutup oleh terlalu banyak kesusahan. Orang yang belajar agama bukanlah orang yang tidak pernah bersedih, melainkan orang yang tahu dengan jelas ketika dirinya bersedih, tahu dengan jelas ketika dirinya marah, tahu dengan jelas ketika dirinya akan melakukan hal buruk, lalu mereka berhenti. Mereka tidak menambahkan minyak ke api, tidak menambahkan kayu ke tumpukan bara yang membara. Setiap kali itu terjadi, mereka kembali pada napas, pada langkah kaki, pada keheningan. Karena mereka paham bahwa kesusahan adalah api, dan jika kita bukan air, maka kita akan menjadi kayu kering. Suatu ketika, Sang Buddha memberikan sebuah contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kepada para biksu. Ia berkata, "Jika seseorang mencaci maki kalian, janganlah kalian marah, melainkan renungkanlah, seperti kalian sedang duduk di dalam sebuah ruangan dan mendengar suara anjing menggonggong di luar halaman. Anjing menggonggong, tetapi kita bukanlah pencuri. Jadi, mengapa kita harus marah? Suara dari luar tidak bisa menyentuh kita, kecuali kita membuka pintu hati untuk membiarkannya masuk. Begitu pula, kesusahan tidak bisa membakar kita, kecuali kita sendiri yang mengambilnya, meletakkannya di atas hati kita, sehingga api itu menyebar. Singkatnya, siapapun di antara kita pasti pernah terluka, pernah dikhianati, pernah diremehkan, pernah dibuat sakit hati oleh seseorang sampai ke lubuk hati yang terdalam. Tetapi, jika kita terus menyimpan pecahan-pecahan itu, bagaimana hati bisa sembuh? Jika ingin sembuh, kita harus mencabut mata pisau yang tertancap. Tidak ada seorang pun yang bisa pulih ketika mata pisau masih berada di dalam daging. Sama seperti tidak ada seorang pun yang bisa merasa tenteram ketika masih berusaha memeluk hal-hal yang telah membuat mereka meneteskan air mata. Seseorang bertanya, "Guru, jika aku sudah melepaskan sekali, tetapi hati masih terasa sakit,
apa yang harus kulakukan?" Guru itu dengan lembut berkata, "Maka lepaskanlah sekali lagi. Teruslah melepaskan sampai hati tidak lagi terasa nyeri. Lepaskanlah sampai api itu tidak lagi bisa menyentuh hatimu. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan semua kesusahan hanya dalam satu kali. Kita juga begitu, kadang kita perlu melepaskan sedikit demi sedikit. Melepaskan celaan, melepaskan persaingan, melepaskan harapan, melepaskan keterikatan, melepaskan lalu melupakan. Melupakan lalu mengingat. Tetapi setiap kali kita kembali, kita semakin dekat dengan kebebasan. Setiap langkah di jalan kesadaran adalah langkah menuju cahaya. Dan itulah perjalanan yang benar-benar diinginkan oleh sebuah jiwa. Hati manusia pada dasarnya lembut seperti air. Tetapi karena kehidupan terlalu banyak benturan, maka kadang kita mengira bahwa kita harus menjadi keras, berduri, bahkan dingin agar bisa bertahan. Maka kita belajar cara menyembunyikan emosi, belajar cara marah tanpa berkata, sedih tanpa menangis, terluka tetapi tetap tersenyum. Kita mengira itu adalah kekuatan. Tetapi kemudian, suatu hari di tengah malam, ketika tidak ada seorang pun di samping kita, kita melihat diri kita roboh seperti sehelai daun kering. Tidak ada lagi yang bisa dipegang, karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan rasa sakit di dalam hati selamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyimpan api kesusahan selamanya tanpa terbakar secara perlahan. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah marah, melainkan orang yang tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus berdiam diri, tahu kapan harus melihat ke dalam diri, melihat dengan jelas batinnya, dan melepaskan hal yang tidak diperlukan. Melepaskan bukanlah penolakan, melainkan cara memperluas jiwa agar bisa menampung lebih banyak kelegaan. Melepaskan agar angin bisa bertiup melewati atap hati, tanpa terhalang oleh tetesan hujan masa lalu. Melepaskan agar kita bisa melihat bahwa hati kita cukup luas, sehingga setitik cahaya matahari bisa masuk. Karena jika kita terus menggenggam terlalu banyak kesusahan, maka hal-hal yang membawa kedamaian tidak akan punya tempat untuk berdiam. Pernahkah Anda mengalami sebuah pagi yang cerah, duduk sendirian di balkona, dengan tenang mengamati kabut yang menutupi jalan setapak? Itulah saat ketika kita merasa dunia seolah melambat. Dan justru dalam kelambatan itu, hati kita juga menjadi tenang. Tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu, tidak lagi mendambakan banyak hal. Hanya ada sebuah jiwa kecil yang sedang duduk di sana berhadapan dengan dirinya sendiri dan menarik napas panjang. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memiliki ini, dan itu agar bahagia harus sukses, harus dicintai, harus dipahami, harus diakui. Mereka terus berjalan, terus mencari. Sampai akhirnya mereka lelah dan menyadari bahwa ada sesuatu yang selalu ada di dalam hati mereka yang selama ini mereka lupakan, yaitu rasa cukup. Merasa cukup bukanlah menyerah, melainkan sebuah penerimaan yang sadar. Menerima bahwa kita tidak bisa membuat semua orang senang. Menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa sesuai dengan keinginan. Menerima bahwa kadang orang pergi bukan karena kita tidak cukup baik, melainkan karena perjalanan mereka telah sampai di persimpangan yang berbeda. Menerima agar hati berhenti menyimpan dendam, agar pikiran berhenti menyimpan amarah. Dan dengan demikian, langkah kaki kita menjadi lebih ringan. Orang yang belajar agama sering berbicara tentang hati seperti permukaan danau
Di musim gugur, tidak ada ombak, tidak ada arus deras, hanya dengan tenang memantulkan segala sesuatu tanpa melekat. Orang awam biasanya mengumpamakan hati seperti cermin. Cermin hanya memantulkan tanpa menyimpan. Begitu pula, biarkanlah semua emosi melewati hidup kita seperti angin yang melewati permukaan air. Ada hembusan, ada guncangan, tetapi kemudian akan menghilang. Jangan menahan angin, jangan menggenggam awan. Karena apapun yang datang akan datang. Apapun yang telah berlalu, biarlah berlalu. Dari manakah datangnya kesusahan? Datangnya dari harapan, datangnya dari kekerasan hati, datangnya dari keinginan kita agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan cara kita. Tetapi hidup tidak seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu, semakin kita ingin mengendalikan, semakin kita menderita, semakin kita ingin menggenggam erat, semakin kita kehilangan, semakin kita ingin memahami orang lain sepenuhnya, semakin kita merasa tidak aman di dalam hati kita sendiri. Jadi, belajarlah untuk hidup dengan ketidakpastian. Itulah sebuah kebijaksanaan. Belajarlah untuk berdiam di masa kini. Itulah sebuah kedamaian. Dan belajarlah untuk membiarkan segala sesuatu berlalu apa adanya. Itulah sebuah welas asih yang mendalam, bukan hanya kepada orang lain, melainkan juga kepada diri sendiri. Berwelas asih kepada diri sendiri adalah ketika kita tidak menuntut diri sendiri untuk menjadi sempurna, tidak menyalahkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu, tidak mengurung diri dalam penyesalan yang sia-sia. Berwelas asih adalah ketika kita tahu cara memeluk diri sendiri dengan semua hal yang pernah menyakitkan dan mengatakan kepada diri sendiri sebuah kalimat yang sangat lembut. Tidak apa-apa, semuanya akan berlalu dan semuanya benar-benar akan berlalu. Seperti badai di akhir musim, ketika angin sudah tenang, ketika awan sudah menghilang, langit akan kembali biru. Hati manusia juga begitu. Hanya perlu cukup sabar, hanya perlu cukup lembut kepada diri sendiri, maka badai di dalam hati juga akan perlahan menghilang. Langit kedamaian kemudian akan muncul. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dicari. Hanya perlu kembali pada napas, kembali pada langkah kaki, kembali pada saat ini. Di sana, semua kesusahan tidak lagi ada. Hanya ada sebuah jiwa yang telah dibersihkan, sebuah hati yang tidak lagi terbakar oleh amarah atau penyesalan. Dan ketika itu, Anda akan paham mengapa Sang Buddha selalu tersenyum. Seseorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana cara membedakan antara rasa sakit yang sebenarnya dan rasa sakit yang hanya kita bayangkan? Saya tersenyum dan menjawab, sebenarnya sebagian besar hal yang membuat kita susah tidak datang dari kenyataan, melainkan dari ingatan dan harapan. Kita sakit bukan karena masalah itu sedang terjadi, melainkan karena masalah itu pernah terjadi atau kita pikir akan terjadi. Rasa sakit itu mungkin hanya sebuah bayangan, bayangan dari masa lalu atau bayangan dari masa depan yang belum tiba. Bayangan tidak bisa melukai siapapun. Tetapi, jika kita terus menganggapnya nyata, maka kita sendiri yang menakut-nakuti diri sendiri dalam mimpi. Banyak orang hidup di rumah yang indah, tubuh yang sehat, keluarga yang lengkap, tetapi mereka selalu merasa tidak aman karena mereka terus memikirkan hal-hal yang bisa hilang. Mereka hidup di tengah cahaya, tetapi mereka merasa seperti tersesat dalam kegelapan. Karena cahaya dari luar tidak bisa mengusir kegelapan dari dalam. Hanya cahaya dari batin yang bisa menerangi segalanya.
Ada sebuah kalimat yang sangat mendalam dalam agama Buddha, tidak ada lingkungan eksternal yang membuat hati kita susah. Hanya batin yang tidak cukup kuat sehingga membiarkan lingkungan mempengaruhinya. Lingkungan tidak menyakiti orang, perkataan tidak membunuh siapapun, masalah hidup tidak menindas siapapun. Hanya hati kita yang terlalu lemah, terlalu mudah bergetar, terlalu mudah tersentuh, sehingga kita merasa seperti sedang terluka. Seperti sebuah lonceng, jika tidak ada tangan yang memukulnya, maka ia tidak akan berbunyi. Begitu pula, jika di dalam diri kita tidak ada benih kemarahan, maka hinaan tidak akan punya apapun untuk disentuh. Oleh karena itu, orang yang berlatih agama tidak takut pada kehidupan yang dinamis. Mereka hanya takut hati mereka tidak cukup tenang. Mereka tidak takut orang lain berkata salah. Mereka hanya takut diri mereka tidak cukup jernih untuk mengetahui kebenaran. Mereka tidak takut badai. Mereka hanya takut diri mereka sendiri yang kehilangan perahu. Orang awam sering menyalahkan orang lain karena membuat mereka sakit, tetapi mereka tidak melihat ke dalam diri sendiri bahwa mereka sendiri yang memelihara api itu hingga tumbuh semakin besar setiap hari. Kita sering tidak menyadari bahwa setiap kali kita mengingat masa lalu, hati kita sakit sekali lagi. Setiap kali kita mengingat seseorang yang telah pergi, hati kita merindukan lebih banyak luka. Seperti seseorang yang telah melemparkan batu ke permukaan danau, lalu kita terus mengaduknya sehingga permukaan air tidak pernah tenang kembali. Buddha mengajarkan bahwa jika ingin air tenang, berhentilah mengaduknya. Jika ingin hati tenang, berhentilah berpikir. Dan untuk melakukan itu, kita tidak memerlukan kekuatan. Kita hanya memerlukan keheningan. Keheningan kembali pada napas, pada langkah kaki, pada saat ini, di mana tidak ada masa lalu untuk disesali. Juga tidak ada masa depan untuk dicemaskan. Hanya ada sebuah ruang hening yang cukup untuk kita menghela napas dan menarik napas. Sebuah napas yang penuh bisa menyembuhkan hal-hal yang telah terdistorsi. Sebuah langkah kaki penuh perhatian bisa membawa kita keluar dari kegelapan yang telah lama kita alami. Karena entah di mana di dalam hati manusia selalu ada cahaya, hanya saja kita lupa menyalakannya. Karena kita sibuk mencela kehidupan, karena kita sibuk mengejar orang lain, karena kita sibuk mengejar panggilan-panggilan yang samar. Maka kita melupakan sebuah hal, bahwa setiap pagi ketika matahari terbit, kehidupan memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Bahwa setiap kali mata kita masih bisa terbuka, hati kita masih bisa bergetar, maka kita masih bisa berdamai dengan diri sendiri. Seperti hujan, betapapun derasnya, akan tetap berhenti. Awan, betapapun hitamnya, akan tetap berlalu. Kesusahan apapun akan berlalu. Hanya saja, apakah kita bersedia membiarkannya berlalu atau tidak? Ataukah kita terus menyimpannya di dalam hati, seperti menyimpan sepucuk surat lama yang tidak berani dibakar, sebuah luka lama yang tidak berani dibalut, seorang kekasih lama yang tidak berani dilupakan. Orang yang sadar bukanlah orang yang tidak memiliki rasa sakit, melainkan orang yang tahu cara tersenyum pada rasa sakit itu, tahu cara memeluknya, lalu dengan lembut berkata, "Aku tidak memerlukan lebih banyak penderitaan lagi," lalu melepaskannya. Seperti melepaskan layang-layang yang tidak lagi memiliki tali. Mungkin layang-layang itu akan terbang. Mungkin layang-layang itu akan jatuh. Tetapi yang pasti, layang-layang itu tidak lagi berada di dalam hati kita. Dan itulah saat ketika hati mulai terasa ringan, saat ketika napas mulai terasa dalam,
Saat ketika pikiran mulai terasa tenang, dan Anda mulai menjalani kehidupan baru, bukan kehidupan dari hal-hal yang telah berlalu, melainkan kehidupan dari sebuah jiwa yang baru saja belajar cara melepaskan. Pernahkah Anda duduk dengan tenang dan bertanya pada diri sendiri, mengapa Anda terus merasa tidak damai? Tidak ada seorang pun yang menyentuh Anda. Tidak ada seorang pun yang melukai Anda. Tetapi di dalam hati masih ada gelombang tersembunyi yang terus membara, sedikit amarah yang belum sempat Anda ungkapkan, sedikit kesedihan yang belum menemukan jalan keluar, sebuah luka kecil yang cukup untuk membuat hati Anda nyeri setiap kali Anda mengingatnya. Itulah tanda bahwa hati Anda sedang menyimpan terlalu banyak hal yang tidak diperlukan, seperti sebuah ruangan sempit yang terus Anda jejali dengan barang-barang bekas, sedikit demi sedikit, setiap hari. Lalu, suatu saat, Anda tidak akan memiliki tempat lagi untuk duduk dan bernapas dengan lega. Buddha pernah berkata bahwa jika Anda tahu bahwa Anda sedang menderita, maka itulah langkah pertama menuju pencerahan. Karena hanya ketika kita menyadari bahwa kita sedang memeluk api, maka kita akan mencari cara untuk meletakkannya. Kesusahan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kita tidak menyadari bahwa kita sedang terbakar dari dalam. Banyak orang tidak tahan dengan penderitaan, sehingga mereka melarikan diri ke dalam pekerjaan, melarikan diri ke dalam kesibukan, melarikan diri ke dalam kesenangan yang sia-sia. Tetapi, kesusahan tidak menghilang ketika Anda berpura-pura tidak melihatnya. Ia tetap ada di sana, diam-diam menjalankan perannya, seperti api yang membara di dalam tungku tua. Hanya perlu hembusan angin, sebuah perkataan, sebuah tatapan, maka api akan berkobar, membakar semua yang telah Anda coba bangun. Oleh karena itu, orang yang tahu cara berlatih adalah orang yang berani melihat penderitaan, berani duduk bersama dirinya sendiri, berani mengakui bahwa dirinya sedang lemah, sedang terluka, sedang membutuhkan penyembuhan. Bukan dari seseorang di luar dirinya, melainkan dari keheningan yang penuh cinta dan pemahaman. Penyembuhan bukanlah mencari cara untuk melupakan, melainkan belajar cara mengingat tanpa lagi merasa sakit, yaitu berhadapan dengan luka, melihat ke dalamnya, dan memahami bahwa diri kita sudah lebih besar dari luka itu, yaitu mengetahui bahwa kejadian yang telah terjadi tidak bisa diubah, tetapi emosi di dalam diri bisa diubah setiap hari. Seperti seorang anak yang pernah terjatuh dan lututnya berdarah, ketika ia tumbuh dewasa, ia tidak lagi menangis ketika melihat bekas luka itu, bahkan mungkin ia tersenyum. Karena ia ingat betapa beraninya dirinya dulu. Anda juga begitu. Jangan takut pada luka di dalam hati. Jangan terburu-buru menolak ingatan yang tidak menyenangkan. Lihatlah ke dalamnya dengan cahaya pemahaman. Lalu Anda akan melihat bahwa tidak ada yang terlalu menakutkan ketika kita sudah cukup kuat dari dalam. Kesusahan seperti asap. Asap hanya membuat mata perih jika kita berdiri di dalamnya terlalu lama. Tetapi jika kita tahu cara melangkah keluar, tahu cara membuka pintu, tahu cara membiarkan angin bertiup masuk, maka asap akan menghilang. Hati juga begitu. Tidak ada yang memaksa Anda untuk menyimpan rasa sakit. Hanya saja Anda belum tahu bahwa Anda bisa melepaskannya. Belum percaya bahwa jika Anda meletakkannya, Anda akan merasa lebih lega. Anda mungkin sudah terbiasa membawa hati yang penuh luka, sampai-sampai Anda mengira itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri Anda. Tetapi, sahabat,
Anda pantas memiliki hati yang utuh, pantas memiliki hari-hari yang tentram, pantas bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, pantas berjalan di tengah kehidupan ini dengan jiwa yang tidak lagi terikat oleh hal-hal lama. Oleh karena itu, jika hari ini hati Anda masih terasa berat, izinkanlah diri Anda untuk meletakkannya sedikit. Tidak perlu melepaskan semuanya sekaligus. Cukup mulailah dengan satu hal kecil. Lepaskan satu celaan, lepaskan satu persaingan, lepaskan satu harapan yang tidak perlu. Lepaskan agar Anda merasa ringan. Lepaskan agar langkah kaki Anda tidak terlalu lelah. Lepaskan agar Anda bisa hidup sepenuhnya di saat ini. Karena saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki. Anda tidak bisa menghidupkan kembali hari kemarin, juga tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Tetapi Anda bisa menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Anda bisa merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati bahu Anda. Anda bisa mendengarkan suara burung di luar jendela di pagi hari. Anda bisa mengamati setiap awan yang berarak perlahan tanpa tergesa-gesa. Dan dalam kehadiran itu, Anda akan memahami bahwa kehidupan ini tidak kekurangan hal untuk dicintai. Hanya saja, apakah Anda cukup lapang hati untuk mencintai atau tidak? Kehidupan ini tidak kekurangan hal untuk disyukuri. Hanya saja, apakah Anda masih membuka hati untuk merasakan atau tidak? Kehidupan ini tidak kekurangan hal-hal ajaib. Hanya saja, apakah Anda bersedia berhenti dan melihat atau tidak? Kita berjalan di tengah kehidupan dengan terlalu banyak kebisingan. Panggilan dari pekerjaan, kebisingan dari harapan, bisikan dari luka yang belum sembuh, dan sangat jarang kita bisa benar-benar hening. Tetapi, hanya ketika hati tenang, pikiran akan jernih. Hanya ketika pikiran jernih, kita bisa melihat dengan jelas jalan yang harus ditempuh. Dan hanya ketika kita melihat dengan jelas jalan yang harus ditempuh, kita tidak akan lagi tersesat di tengah hutan kesusahan. Di tengah keheningan kehidupan, ketika semua suara dari luar telah berhenti. Pernahkah Anda mendengarkan suara yang sangat pelan dari lubuk hati Anda? Itu bukanlah desahan, juga bukanlah celaan, melainkan panggilan yang sungguh-sungguh dari sebuah jiwa yang sedang haus untuk hidup lebih ringan. Sebuah jiwa yang lelah karena terus-menerus harus berjuang di tengah hal-hal yang bertentangan. Kita semua pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa kita merasa hampa meskipun di luar kita memiliki segalanya? Karena ternyata kehampaan terbesar tidak datang dari kekurangan materi, melainkan dari hati yang tidak lagi memiliki tempat untuk berdiam. Ketika hati terlalu banyak kesusahan, maka kebahagiaan juga menjadi terasa dipaksakan. Ketika pikiran menyimpan dendam tersembunyi, maka senyuman juga hanya menjadi topeng penutup. Setiap orang membawa luka di dalam dirinya. Tetapi, tidak semua orang berani berbalik untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena berbalik adalah perjalanan yang tersulit. Perjalanan ini membutuhkan keberanian, bukan keberanian untuk menghadapi orang lain, melainkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, menghadapi ego yang penuh kesombongan, menghadapi luka yang belum pernah disebut namanya, menghadapi retakan yang kita kira sudah kering, tetapi hanya membutuhkan sedikit ingatan untuk kembali berdarah. Buddha mengajarkan bahwa semua penderitaan berawal dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah tidak melihat dengan jelas, adalah mengira bahwa kita baik-baik saja, padahal hati sedang kacau. Adalah mengira bahwa kita sedang hidup, padahal kita sebenarnya sedang eksis dalam serangkaian hari yang berulang. Adalah mengira bahwa kita kuat,
Padahal kita sebenarnya sedang membangun perisai yang penuh duri agar tidak ada seorang pun yang berani menyentuh kita. Sahabat, Anda tidak perlu kuat setiap saat, tidak perlu berpura-pura baik-baik saja, padahal hati sedang ingin hancur berkeping-keping. Cukup jadilah diri sendiri, agar Anda bisa mengatakan, "Hari ini aku lelah, aku ingin berhenti sejenak, aku ingin menarik napas dalam-dalam, aku ingin bersandar pada sesuatu tanpa perlu berjuang, tanpa perlu berpura-pura tenang, padahal hati penuh gelombang. Dan jika memungkinkan, keluarlah di pagi hari, duduklah di bawah pohon atau di tepi air. Jangan katakan apapun, cukup duduklah dengan tenang dan biarkan alam menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa Anda sembuhkan sendiri. Anda akan terkejut ketika melihat matahari tetap terbit meskipun malam terasa panjang. Hujan turun deras, tetapi kemudian langit akan cerah. Angin bertiup kencang, tetapi kemudian akan mereda. Hati Anda juga begitu. Ia tidak akan selamanya berada dalam satu keadaan. Jika Anda tahu cara berbalik, tahu cara menyediakan waktu untuk bernapas, tahu cara melepaskan hal-hal yang tidak lagi diperlukan, maka hati Anda juga akan bersinar seperti langit setelah hujan. Tenang, seperti permukaan air setelah angin berlalu, aman, seperti daun kering yang tidak lagi berpegangan pada pohon, siap melepaskan diri, mengikuti arus. Bersedih bukanlah kelemahan. Melepaskan adalah ketika Anda telah memahami bahwa apa yang tidak bisa dipertahankan, maka sebaiknya dilepaskan dengan lembut. Orang yang tidak bisa tinggal, sebaiknya diantar dengan doa yang baik. Kejadian yang telah berlalu, sebaiknya dibiarkan berlalu seperti mimpi. Mimpi apapun akan berakhir ketika fajar tiba. Hanya orang yang masih keras kepala berbaring di dalam kegelapan yang akan terus bermimpi. Orang yang sadar tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru, bukan untuk mengulangi segalanya dari awal, melainkan untuk hidup lebih dalam. Setiap saat, tidak lagi mengulangi kesusahan lama, tidak lagi berjalan di jalan yang pernah membuat diri sendiri terjatuh. Kehidupan itu seperti itu. Akan ada kehilangan yang tidak bisa digenggam. Akan ada mimpi yang harus dilupakan. Akan ada orang yang pernah kita anggap sebagai segalanya. Tetapi kemudian hanya menjadi nama yang diam-diam berlalu dalam ingatan. Tetapi tidak apa-apa, karena semua hal itu pada akhirnya menjadi pelajaran untuk kita tumbuh dewasa, untuk kita belajar cara mencintai tanpa mengikat, melepaskan tanpa menyimpan dendam, mengingat tanpa menderita, dan hidup tanpa terikat oleh hal-hal yang jauh, seperti angin. Angin melewati ladang tanpa membawa sehelai rumput pun, melewati rumpun bambu tanpa terikat oleh suara desau. Angin datang, angin pergi, hati manusia bebas. Jika kita juga bisa seperti angin, maka di dunia ini tidak ada satupun hal yang bisa membuat Anda goyah terlalu lama. Anda akan tahu cara bangkit setelah setiap kali terjatuh, tersenyum setelah setiap kali terluka, berdiam diri setelah setiap kali mendengar perkataan yang pahit, dan terus melangkah dengan hati yang ringan seperti awan. Ada hari-hari ketika hati manusia seperti ladang yang kering, matahari terik, angin panas, dan tidak ada setetes pun hujan yang turun. Itulah hari-hari ketika Anda tidak tahu mengapa Anda bersedih. Anda hanya merasa hati hampa, hanya merasa segala sesuatu di sekitar Anda seperti terasa jauh. Seolah-olah Anda sedang berdiri di dunia, di mana tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami Anda. Pada saat-saat seperti itu, duduklah
Jangan terburu-buru melakukan apapun. Cukup duduk diam dan lihatlah ke dalam hati Anda. Jangan takut ketika Anda melihat di dalamnya adalah kekacauan. Jangan terkejut ketika Anda menemukan ada hal-hal yang telah Anda sembunyikan sangat dalam. Tetapi sekarang muncul dengan jelas. Karena itulah kesempatan untuk Anda mulai menyembuhkan. Ketika luka muncul, ketika rasa sakit memiliki bentuk dan rupa, maka Anda sudah bisa melihat langsung ke dalamnya dan mengucapkan sebuah kata yang baik. Rasa sakit juga seperti anak yang tersesat, semakin diusir, semakin ia menangis keras, semakin ditinggalkan, semakin ia meringkuk di sudut yang gelap. Tetapi jika dipeluk, didengarkan, dihibur, maka ia akan perlahan mereda. Lalu, suatu hari, ia akan berani melangkah keluar ke tempat yang terang dan menghilang ke dalam kehangatan cinta. Cinta itu tidak memerlukan orang lain, hanya memerlukan diri Anda sendiri. Orang satu-satunya yang paling memahami diri Anda sendiri, orang satu-satunya yang bisa memeluk diri Anda sendiri dengan pelukan tanpa kata. Karena ada kesedihan yang jika Anda tidak sembuhkan sendiri, maka tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya untuk Anda. Jangan salahkan orang lain karena tidak memahami Anda, karena kadang mereka juga sedang sibuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka sendiri. Jangan mengharapkan seseorang datang dan membuat Anda melupakan segalanya. Karena yang dibutuhkan bukanlah melupakan, melainkan memahami. Memahami untuk melepaskan, memahami agar tidak lagi menyalahkan, memahami agar hati berhenti menyimpan dendam, memahami agar tidak mengambil kesusahan lama dan memeliharanya menjadi api yang baru. Suatu ketika, seseorang bertanya kepada seorang biksu, "Guru, aku telah membaca banyak buku, mendengarkan banyak ceramah, merenungkan banyak hal. Tetapi mengapa aku masih tidak bisa melepaskan?" Biksu itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menuangkan secangkir teh, lalu diam-diam mengamati aliran air yang meluap keluar dari mulut cangkir. Orang itu terkejut dan bertanya, "Guru, Anda menumpahkannya." Biksu itu tersenyum ketika cangkir sudah penuh. Betapapun enaknya air yang dituangkan, tidak akan bisa masuk lagi. Pikiranmu juga begitu. Ketika sudah penuh dengan keterikatan, betapapun baiknya nasihat yang diberikan, tidak akan bisa meresap. Jika ingin melepaskan, pertama-tama buatlah pikiranmu kosong. Kosong dari hal-hal yang kamu anggap benar. Kosong dari ego yang selalu ingin orang lain memahami dirimu. Kosong dari penilaian, perbandingan, dan juga penyesalan. Hanya ketika pikiran kosong, welas asih akan memiliki tempat untuk berdiam. Hanya ketika hati kosong, kedamaian akan bisa masuk. Karena kedamaian tidak berada jauh, ia tidak terletak dalam pujian orang lain, juga tidak datang dari keheningan orang yang telah melukaimu. Kedamaian adalah ketika kamu tidak memerlukan apapun selain hati yang tahu rasa cukup. Tahu rasa cukup dengan diri sendiri, tahu rasa cukup dengan saat ini. Tahu bahwa kamu tidak perlu berusaha mempertahankan apa yang ingin pergi. Tidak perlu menggenggam bayangan yang sudah pudar. Tidak perlu sakit karena mimpi yang tidak terwujud. Karena segala sesuatu yang datang dan pergi membawa makna. Ada hal-hal yang datang untuk tinggal. Ada hal-hal yang datang untuk mengajarkan kita cara melepaskan. Semakin kamu melawan, semakin besar kesusahan. Semakin kamu memaksa diri untuk melupakan, semakin dalam ingatan itu terukir. Tetapi ketika kamu menerima, tidak lagi melawan, tidak lagi membenci, tidak lagi menyalahkan, maka api kesusahan itu tidak akan memiliki apapun untuk dibakar.
Seperti tumpukan kayu yang tidak memiliki kayu bakar, ia akan padam. Padam dengan sangat lembut. Padam sampai kamu tidak menyadarinya. Hanya sampai kamu duduk di suatu sore yang hujan, minum secangkir teh, melihat keluar jendela ada tetesan air hujan, dan hati tidak lagi terasa sakit. Tidak lagi ada pertanyaan yang perlu dijawab, hanya ada keheningan. Dan dalam keheningan itu, kamu mendengar dengan jelas detak kedamaian dari hatimu. Kamu menyadari bahwa ternyata kamu telah melewati banyak penderitaan, tetapi kamu masih berada di sini, masih hidup, masih bisa tersenyum, masih cukup sadar untuk melihat kembali segalanya dengan mata yang tidak lagi tertutup oleh dendam. Dan kamu akan bersyukur, bukan karena hal-hal baik telah datang, melainkan karena hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan telah menempa kamu menjadi hati yang tabah dan jiwa yang tahu cara mencintai diri sendiri lebih banyak. Kadang, di tengah kesibukan hidup, kamu tiba-tiba merindukan ruang pribadi, tidak perlu ada yang bertanya, tidak perlu ada yang menemani, hanya ingin sendirian bersama angin, bersama awan, bersama sedikit sinar matahari sore yang jatuh miring di atas genting tua. Itu bukanlah kesepian, melainkan sejenis kedamaian yang mendalam, tempat yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Hanya ada kamu dan hati yang sedang belajar cara bernapas lebih lambat. Setelah hari-hari mengejar ribuan hal yang berada di luar jangkauan, ketika hati manusia masih memiliki banyak khayalan, maka betapapun kamu berdiri di tengah taman bunga, kamu akan tetap merasa seperti berada di gurun. Betapapun kamu duduk di tengah hidangan yang lengkap, kamu akan tetap merasa hampa. Karena kesusahan tidak terletak pada keadaan, melainkan pada persepsi, terletak pada cara kamu berhadapan dengan diri sendiri ketika tidak ada lagi orang yang bisa disalahkan. Pernahkah Anda menyadari bahwa kesusahan adalah sesuatu yang sangat mudah menular? Seseorang yang marah bisa membuat seluruh ruangan kehilangan kedamaian. Tatapan mata yang dingin bisa membuat orang lain menciut dalam keraguan. Sebuah perkataan yang berat bisa meruntuhkan keyakinan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kita kadang mengira bahwa kita hanya sedang melampiaskan sedikit suasana hati, padahal kita sebenarnya sedang membiarkan api amarah menyebar kemana-mana. Tien Su Ajancha pernah berkata bahwa kesusahan seperti anjing yang terluka. Ia menggigit siapapun yang mendekat, bukan karena benci, melainkan karena takut. Takut orang lain menyentuh rasa sakitnya. Manusia juga begitu. Ketika hati penuh luka, kita mudah bereaksi, mudah marah, dan tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya sadar tanpa pernah melewati kesesatan. Jadi, jika Anda merasa sedang hancur, ketahuilah bahwa hal itu tidak membuat Anda menjadi lebih buruk sedikit pun. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa Anda sedang jujur dengan perasaan Anda. Dan justru dari kejujuran itu, sebuah pintu kedamaian akan terbuka dengan lembut, tidak terburu-buru, seperti angin di penghujung hari yang mampir melalui jendela. Seperti suara burung yang berkicau pelan di taman yang terik di siang hari. Tidak berisik, tetapi cukup untuk meredakan badai di dalam hati. Orang sering berpikir bahwa kedamaian adalah ketika tidak ada lagi penderitaan. Tetapi sebenarnya kedamaian adalah ketika Anda bisa hidup bersama penderitaan tanpa membiarkannya membakar Anda. Yaitu ketika Anda bisa melihat kesedihan dengan mata yang lembut, yaitu ketika Anda tidak lagi menyalahkan orang-orang yang pernah melukai Anda, melainkan berkata dalam hati kepada mereka bahwa, aku mengerti bahwa kamu juga sedang menderita. Aku mengerti bahwa kamu juga sedang membawa luka yang belum sembuh, dan aku memilih
untuk tidak memelihara lebih banyak penderitaan lagi, bukan karena aku lebih mulia, melainkan karena aku ingin hidup lebih ringan, ingin bernapas lebih dalam, ingin tersenyum tanpa dibuat-buat, ingin mencintai tanpa takut kehilangan, ingin memberi tanpa berharap menerima kembali. Itulah cara hidup yang tidak berusaha menyenangkan siapapun, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menjaga kejernihan hati, menjaga agar hati tidak menjadi tumpul di tengah pasang surut kehidupan, menjaga agar tatapan mata tetap hangat ketika melihat kehidupan, dan menjaga agar hati tetap cukup lembut agar siapapun yang tidak sengaja menyentuhnya tidak terluka. Ketika Anda bisa menjaga hal itu, Anda tidak perlu banyak bicara. Orang lain akan tetap merasakan kedamaian di dalam diri Anda. Sebuah kedamaian yang tidak datang dari pencapaian, tidak datang dari kekaguman, melainkan datang dari kehidupan yang tahu cara berbalik, tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus berdiam diri, tahu kapan harus melepaskan, tahu kapan harus tinggal, dan tahu bahwa apapun yang datang, biarlah datang. Apapun yang pergi, biarlah pergi. Menyimpan apapun yang tidak lagi menjadi milik kita, hanya akan membuat hati semakin berat. Sama seperti tangan yang menggenggam erat kawat berduri, hanya akan membuat kulit semakin berdarah. Bersedih bukanlah penolakan, melainkan cara memahami secara mendalam bahwa menjaga apa yang tidak lagi sesuai hanya akan menciptakan lebih banyak kesusahan. Orang dahulu berkata, apapun yang menjadi milik kita tidak perlu dijaga pun tidak akan hilang. Apapun yang tidak menjadi milik kita, betapapun kerasnya kita menjaganya, akan tetap terlepas dari tangan kita. Oleh karena itu, belajar cara melepaskan bukanlah untuk kehilangan, melainkan untuk membuka hati kita terhadap hal-hal yang lebih baru, lebih ringan, lebih santai. Seseorang bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa kita sudah benar-benar melepaskan? Jawabannya terletak pada keheningan di dalam hati Anda. Jika ketika Anda mengingat sebuah kejadian lama, hati Anda tidak lagi menciut. Jika ketika Anda melihat orang yang pernah membuat Anda sakit, tatapan mata Anda tidak lagi menyimpan dendam. Jika ketika Anda melewati sebuah tempat yang pernah menyimpan kenangan, Anda hanya tersenyum, seperti seorang musafir yang mampir kembali ke sebuah warung yang biasa dikunjungi, maka saat itulah Anda telah benar-benar meletakkan. Meletakkan tidak berarti tidak mengingat apapun lagi, melainkan ketika mengingatnya, hati Anda tidak lagi nyeri, tidak lagi tegang, tidak lagi ingin mencari alasan, tidak lagi mengharapkan permintaan maaf. Anda hanya melihatnya sebagai sebuah ruas jalan, dan setiap ruas jalan pasti memiliki titik akhir. Seperti sebuah perjalanan dengan bus, siapapun yang turun di halte manapun, kita harus tersenyum, mengantar mereka, lalu kembali ke kursi kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Tidak menyesal, tidak menyimpan dendam, hanya bersyukur karena mereka pernah menemani kita dalam sebuah ruas jalan. Dan dari mereka, kita belajar sesuatu tentang cinta, tentang kehilangan, tentang diri kita sendiri. Sahabat, setiap hari Anda masih bisa bernapas adalah setiap hari Anda masih memiliki kesempatan untuk memperbarui hati Anda. Tidak ada seorang pun yang memaksa Anda untuk menyimpan kesakitan lama. Tidak ada seorang pun yang memaksa Anda untuk terus memeluk api di dalam hati. Jika Anda sudah lelah, maka duduklah. Jika Anda sudah payah, maka lepaskanlah.
Jika hati Anda sudah terasa dingin, maka bersihkanlah agar menjadi lebih hangat. Anda tidak perlu membawa seluruh dunia untuk membuktikan bahwa Anda baik-baik saja. Cukup hening untuk melihat bahwa Anda masih ada. Masih ada satu tarikan napas, masih ada satu hati yang tahu cara bergetar, masih ada kemampuan untuk mencintai, dan masih ada satu tempat yang sangat dalam di hati Anda. Tempat semua kesusahan bisa menghilang dengan tenang seperti embun di penghujung hari. Ada satu hal yang sangat aneh, yaitu kita sering mudah memaafkan orang lain, tetapi sangat sulit memaafkan diri sendiri. Kita menyalahkan diri sendiri karena pernah terlalu percaya, menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat, menyalahkan diri sendiri karena telah membiarkan diri sendiri jatuh ke wilayah gelap tanpa jalan keluar. Dan kadang kita tidak mengatakannya, tetapi jauh di dalam hati ada kata-kata yang menyalahkan diri sendiri, menghakimi diri sendiri, berulang-ulang seperti lingkaran setan. Setiap pagi ketika bangun tidur, kita tetap tersenyum dan berbicara, tetap menjalankan semua peran kita di masyarakat. Tetapi di dalam ada seseorang yang membungkuk, memikul kesusahan yang tidak terlihat. Karena tidak ada yang melihat, maka tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang bertanya, maka tidak ada yang tahu apa yang sedang kita bawa di dalam hati. Tetapi, betapapun pandainya kita menyembunyikan, batin kita tetap tahu. Pikiran kita tetap mengingat ke setiap emosi yang belum terselesaikan, setiap rasa sakit yang belum dipeluk, setiap mimpi yang belum sempat mekar, sudah layu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, hal-hal itu menjadi beban, bukan beban kehidupan, melainkan beban karena tidak melepaskan, karena terus menggenggam masa lalu yang tidak lagi menjadi bagian dari saat ini. Jika ada seseorang yang bertanya kepada Anda, apakah Anda baik-baik saja? Jawablah dengan jujur. Tidak perlu berjuang, tidak perlu berpura-pura kuat. Karena tidak setiap saat kita perlu baik-baik saja. Kadang justru pengakuan bahwa kita sedang terluka adalah awal dari proses penyembuhan. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tidak ada seorang pun yang cukup tabah setiap saat. Dan justru kerapuhan, justru kehancuran yang membantu kita menghargai keutuhan. Suatu ketika, seorang siswa Zen datang bertanya kepada seorang guru tua bahwa, "Guru, aku sudah berusaha sangat keras. Aku bermeditasi setiap hari. Aku membaca kitab suci secara teratur. Aku menjaga disiplin, menjaga pikiran, menjaga perkataan. Tetapi, mengapa aku masih menderita?" Guru itu tersenyum ramah. "Karena kamu sedang menjaga terlalu banyak, menjaga bahkan hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Menjaga bahkan harapan bahwa berlatih spiritual berarti harus bebas dari penderitaan. Menjaga bahkan ego yang ingin menjadi biadwaji, orang baik, orang sempurna, dan melupakan bahwa berlatih spiritual adalah untuk kembali kepada diri sendiri. Seorang diri sendiri yang tidak perlu lebih dari siapapun, tidak perlu lebih baik dari siapapun, hanya perlu cukup sadar untuk melihat bahwa hati sedang menyimpang, cukup tenang untuk menyesuaikan arah, dan cukup rendah hati untuk menerima bahkan kesalahan yang telah berlalu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pendewasaan. Kita terus berpikir bahwa perjalanan menuju pencerahan adalah jalan lurus, tetapi kenyataannya itu adalah jalan yang penuh dengan tikungan, penuh dengan kesesatan, penuh dengan saat-saat ketika kita merasa tidak mungkin untuk melanjutkan. Tetapi justru dari tikungan-tikungan itulah kita belajar cara melihat secara mendalam,
melihat akar penyebab di dalam diri kita sendiri, dan dari sana menyalakan cahaya pemahaman. Setiap luka adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah selangkah lebih dekat menuju kerendahan hati. Dan setiap detik rasa sakit adalah kesempatan untuk belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Bukan cinta yang memanjakan, melainkan cinta yang cukup pemaaf untuk tidak meninggalkan diri sendiri di saat-saat menderita. Cukup sabar untuk tidak memaksa diri sendiri untuk segera bahagia. Cukup lembut untuk duduk di samping diri sendiri. Cukup sederhana untuk hadir. Apakah Anda ingat kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan hati Anda? Bukan mendengarkan untuk menghakimi, bukan untuk memperbaiki, melainkan hanya sekadar mendengarkan, untuk memahami, untuk mencintai, untuk menghibur. Kehidupan pada dasarnya sangat terburu-buru. Orang saling mengajarkan untuk menjadi kuat, untuk maju, untuk sukses. Tetapi jarang ada yang mengajarkan Anda cara duduk dengan santai ketika lelah. Jarang ada yang mengajarkan Anda cara mengucapkan kata-kata yang baik kepada diri sendiri ketika sudah terlalu berat. Jarang ada yang mengatakan kepada Anda bahwa kalah dalam satu pertempuran tidak berarti Anda adalah orang yang gagal, dan bahwa kelelahan tidak berarti Anda lemah. Anda hanyalah manusia, manusia yang perlu dicintai, perlu bernapas, perlu didengarkan, dan perlu dimaafkan. Jangan menunggu orang lain memberikan Anda pemahaman itu. Berikanlah pemahaman itu kepada diri Anda sendiri. Jadilah orang pertama yang membela diri Anda, dan juga orang terakhir yang tidak meninggalkan diri Anda di saat-saat tergelap. Ketika Anda bisa melakukan itu, kesusahan tidak lagi menjadi api yang membakar, melainkan hanya menjadi lilin kecil yang bisa menyala jika Anda tahu cara meletakkannya dengan benar. Jika Anda menggunakan api itu untuk menyinari ke dalam, Anda akan melihat dengan jelas bahwa tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Hanya ada jiwa yang sedang belajar. Cara tumbuh dewasa dalam keheningan. Hati yang sedang belajar cara melepaskan tanpa menyimpan dendam. Tatapan mata yang sedang belajar cara melihat kehidupan dengan ketenangan. Dan seorang manusia yang sedang dalam perjalanan kembali kepada diri sendiri. Ringan seperti awan yang berarak, tenang seperti air yang tenang. Ada hari-hari ketika hati Anda merosot seperti not musik rendah di tengah simfoni kehidupan. Segala sesuatu tetap sama, langit tetap biru, awan tetap berarak, orang-orang tetap tertawa dan berbicara. Tetapi Anda merasa seolah-olah dunia berputar terlalu cepat, sementara Anda diam-diam berdiri tegak. Tidak ada yang memahami apa yang sedang Anda pikirkan. Tidak ada yang melihat lapisan asap tipis yang menyelinap ke dalam hati Anda. Dan Anda juga tidak ingin berbicara karena Anda sudah terbiasa membungkus perasaan Anda ke dalam keheningan. Tetapi, tahukah Anda, kadang keheningan juga merupakan keluhan, cara hati beristirahat setelah berhari-hari berjuang, dan juga saat yang Anda perlukan untuk kembali, bukan kembali ke suatu tempat tertentu, melainkan kembali kepada diri sendiri, dengan napas, dengan kehadiran yang murni, tidak perlu berhias. Tidak perlu menyenangkan siapapun, tidak perlu menyembunyikan apapun, hanya perlu menjadi diri sendiri, secara utuh dan sejujur-jujurnya. Di tempat itu, tidak ada seorang pun yang menghakimi Anda, tidak ada seorang pun yang menuntut Anda untuk menjadi pandai, sukses, tabah. Di tempat itu, Anda tidak perlu membuktikan nilai diri Anda
dengan pengorbanan, dengan air mata, atau dengan luka tersembunyi. Cukup Anda duduk, letakkan tangan Anda di dada Anda, dan berbisik, "Aku tahu, aku berada di sini, dan aku sedang mendengarkan." Cukup itu saja sudah membuat hati Anda menjadi tenang, seperti permukaan danau ketika angin berhenti bertiup. Anda tidak perlu pergi jauh untuk mencari kedamaian, karena kedamaian tidak pernah terletak pada tempat. Ia terletak pada cara Anda berhadapan dengan gejolak di dalam hati Anda, yaitu ketika badai datang, Anda tidak mencari cara untuk melarikan diri, tidak menyalahkan kehidupan, melainkan hanya menutup pintu hati Anda dengan lembut, menyalakan lilin, dan menunggu hingga hujan reda. Lalu Anda akan melihat bahwa ada kesakitan yang tidak memerlukan siapapun untuk menghiburnya. Cukup Anda cukup sabar untuk tetap berada di sana bersamanya, cukup lembut untuk tidak mengusirnya, dan cukup mencintai untuk tidak menganggapnya sebagai musuh. Ada pelajaran yang sangat indah dalam meditasi, yaitu tidak melawan keadaan apapun yang sedang terjadi. Jika sedang sedih, izinkanlah diri Anda untuk bersedih. Jika sedang marah, bernapaslah bersama kemarahan itu. Jika sedang khawatir, kenalilah ia seperti seorang anak yang sedang membutuhkan hiburan. Pikiran Anda tidak perlu menjadi kuat setiap saat. Cukup Anda tidak meninggalkannya. Karena kesusahan tidak dilahirkan untuk membuat Anda menderita selamanya. Ia datang untuk mengingatkan Anda bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang sedang haus untuk diperhatikan, haus untuk dicintai, haus untuk diakui. Dan jika Anda memiliki cukup keberanian untuk berhenti, Anda akan melihat bahwa di balik setiap kesusahan terdapat benih pemahaman yang sedang menunggu untuk berkecambah. Di balik setiap tetes air mata terdapat secercah cahaya kesadaran. Di balik setiap kehancuran terdapat kelahiran kembali yang lebih pemaaf dan lebih dalam. Anda tidak akan lagi menyesali mengapa hidup ini tidak adil. Anda tidak akan lagi menyalahkan orang lain mengapa tidak memahami Anda, karena Anda telah belajar cara memahami diri sendiri terlebih dahulu. Dan dari sana, Anda juga belajar cara memahami orang lain. Karena siapapun sedang memikul beban masing-masing. Siapapun pernah berbuat salah, pernah terluka, pernah lemah, dan siapapun sedang dalam perjalanan. Kembali, jalan itu tidak memiliki tujuan akhir, hanya ada setiap langkah yang penuh kesadaran. Setiap kali bernapas dalam-dalam di tengah gejolak, setiap kali kembali ke dalam keheningan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru memaksa diri untuk bebas dari penderitaan. Jangan terburu-buru berpikir bahwa hanya ketika Anda tidak lagi bersedih, maka Anda baru bisa damai. Karena kedamaian tidak berarti tidak ada lagi air mata, melainkan Anda telah tahu cara menghapus air mata Anda sendiri, tanpa panik, tanpa menghancurkan diri, hanya dengan tenang dan sabar. Anda mungkin masih sakit, tetapi tidak lagi menyalahkan, masih ingat, tetapi tidak lagi tersiksa, masih memikirkan orang-orang yang telah pergi, tetapi hati tidak lagi bergejolak, hanya menyisakan senyuman lembut seperti awan putih. Di langit, tidak lagi mencari cara untuk menahan, tidak lagi mengharapkan siapapun untuk mengerti. Hanya sederhana bahwa Anda telah memahami diri sendiri, dan itu sudah cukup. Anda tidak perlu menjadi seseorang untuk dicintai. Cukup hidup jujur dengan hati Anda.
Karena tidak ada seorang pun yang bisa mencintai Anda sedalam Anda mencintai diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan Anda sejelas Anda, dan tidak ada seorang pun yang bisa menemani Anda melewati malam-malam tergelap selain diri Anda sendiri. Oleh karena itu, mohon bersikap baiklah kepada diri Anda sendiri sedikit lebih banyak. Ketika lelah, berpikirlah. Ketika menderita, bernapaslah. Ketika ingin menangis, menangislah. Jangan menekan, jangan menyembunyikan perasaan yang jujur hanya karena takut dianggap lemah. Karena hanya ketika Anda jujur dengan perasaan Anda bisa berlapang dada dengan diri sendiri. Dan hanya ketika berlapang dada dengan diri sendiri, Anda bisa berlapang dada dengan kehidupan, sebuah kehidupan yang tidak sempurna, tetapi tetap bisa indah dengan cara yang sangat istimewa. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kesesatan, tetapi kemudian tetap bisa menemukan arah dari dalam. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kesusahan, tetapi justru dari situlah kita belajar cara berdiam di setiap tarikan napas, setiap langkah, setiap tatapan yang penuh welas asih. Ada kesedihan yang tidak memiliki nama. Kesedihan itu tidak datang dari sebuah peristiwa tertentu, tidak berasal dari luka yang jelas. Hanya sore itu, tiba-tiba hati terasa hampa. Suatu pagi ketika bangun tidur, tidak lagi menginginkan apapun. Saat-saat seperti itu, jangan terburu-buru menghakimi diri sendiri. Jangan memaksakan diri untuk bahagia, untuk energik, untuk optimis, seperti yang sering disarankan orang lain. Cukup Anda tahu bahwa keadaan itu juga merupakan bagian dari diri Anda. Seperti hujan, juga merupakan bagian dari langit biru. Seperti daun yang berguguran, juga merupakan bagian dari siklus kehidupan pepohonan. Anda tidak perlu bersinar setiap saat, tidak perlu terus maju, kadang melangkah mundur, duduk diam, melihat jauh ke dalam diri sendiri, justru merupakan langkah yang paling jauh. Karena Anda tidak lagi tertarik oleh panggilan dari luar, melainkan mulai mendengarkan suara lembut di dalam. Suara itu tidak berisik, tidak terburu-buru, hanya berbisik seperti pengingat bahwa Anda layak mendapatkan kedamaian, layak melepaskan beban yang sudah terlalu lama. Anda pikul, layak dimaafkan, bukan oleh orang lain, melainkan oleh diri sendiri. Anda tidak perlu menyimpan segalanya hanya karena pernah terikat. Tidak perlu memeluk kenangan hanya karena takut lupa. Ada hal-hal yang ketika tetap ada, ia menyakiti Anda. Tetapi ketika dilepaskan, Anda baru memiliki kesempatan untuk hidup sepenuhnya dengan saat ini. Anda tidak bisa hidup dengan hari kemarin sekaligus melangkah dengan mantap hari ini. Kaki Anda hanya bisa menyentuh satu permukaan tanah, dan pikiran Anda juga hanya bisa berada di satu tempat. Jika terus menatap ke belakang, Anda akan kehilangan apa yang sedang mekar tepat di depan mata. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan kesadaran dalam setiap langkah, yaitu bersyukur untuk setiap napas yang masih bisa dihirup, yaitu menghargai setiap kali matahari terbit, yaitu bersikap lembut dengan apa yang sedang Anda miliki, dan berwelas asih dengan apa yang belum bisa Anda miliki. Terkadang Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup duduk dengan sangat tenang, mendengarkan suara angin melalui sela-sela daun, mendengarkan suara hati Anda yang hening, mendengarkan tetesan air yang mengalir dari gelas yang belum penuh. Sudah cukup untuk memahami bahwa kehidupan ini pada dasarnya sangat ajaib.
Hanya saja Anda terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu, sehingga tidak menyadarinya. Anda mencari hal besar di tempat-tempat yang tinggi dan luas, tetapi lupa bahwa ketenangan seringkali terletak pada hal-hal yang sangat kecil, seperti secangkir teh panas saat cuaca menjadi dingin, seperti sebuah pelukan saat hati sedang lemah, seperti sebuah ucapan baik di tengah hari-hari yang penuh tekanan. Kehidupan pada dasarnya tidak mudah, tetapi juga tidak sampai harus pasrah. Yang penting adalah Anda memiliki cukup keberanian untuk menyadari apa yang sedang membakar diri Anda dan memiliki cukup cinta kasih untuk berhenti memberi bahan bakar pada api itu. Kesusahan hanya benar-benar berkobar ketika Anda terus menuangkan minyak ke dalamnya dengan kemarahan, dendam, atau bahkan ketakutan. Berhentilah, Anda akan melihat bahwa tidak semua orang ingin melukai Anda. Tidak semua kehidupan selalu tidak adil. Hanya saja setiap orang sedang hidup dengan cara yang mereka anggap benar. Dan ketika Anda tidak lagi mengharapkan seseorang harus sama seperti Anda, harus memahami Anda, harus mencintai Anda dengan cara yang Anda harapkan, maka Anda akan merasa hati jauh lebih ringan. Karena tidak ada kekecewaan yang lebih dalam dari harapan yang salah tempat, dan tidak ada pembebasan yang lebih besar dari kembali mencintai diri sendiri dengan cara yang benar. Mencintai bukan berarti memanjakan, melainkan memahami dengan jelas apa yang kita butuhkan agar tidak terus merusak jiwa kita. Terlebih lagi, hati yang pernah terluka tidak perlu ditambal dengan kata-kata penghiburan yang terburu-buru, melainkan membutuhkan kehadiran yang penuh keheningan dan pemahaman. Hanya ketika Anda cukup tenang, Anda baru bisa mendengar panggilan sejati di dalam diri Anda. Dan hanya ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda baru tahu apa yang harus Anda lanjutkan, apa yang harus Anda hentikan. Keheningan memiliki kekuatan lebih dari yang Anda kira. Ia bukan hanya ketiadaan suara, melainkan tempat di mana pikiran Anda tidak lagi ditarik oleh masa lalu atau masa depan. Adalah saat di mana Anda benar-benar melihat diri Anda tanpa perlu topeng apapun untuk menutupi, tanpa perlu peran apapun untuk melindungi. Hanya Anda yang sangat manusiawi, sangat nyata, sangat utuh. Orang sering berkata, "Jadilah dirimu sendiri." Tetapi, bagaimana bisa menjadi diri sendiri jika kita tidak tahu siapa diri kita di tengah begitu banyak lapisan identitas yang ditempelkan dari luar? Jawabannya terletak pada keberanian Anda untuk melepaskan setiap lapisan satu persatu, setiap lapisan harapan, setiap lapisan perbandingan, setiap lapisan penilaian terhadap diri sendiri. Dan ketika Anda cukup berani untuk menanggalkan segalanya, yang tersisa bukanlah kekosongan, melainkan sebuah ruang murni yang belum pernah tersentuh. Di sana, Anda akan melihat pikiran Anda tidak lagi kacau, hanya ada ketenangan seperti cahaya bulan di permukaan danau. Tidak berisik, tidak ramai, tetapi terang dan cukup untuk menerangi jalan Anda di malam-malam tergelap dalam hidup. Sudah berapa lama Anda tidak duduk diam dengan sungguh-sungguh? Bukan untuk bekerja, bukan untuk berpikir, bukan untuk mempersiapkan sesuatu, melainkan hanya untuk diam, untuk bernapas, untuk hadir, untuk menyadari bahwa Anda masih di sini, masih hidup, masih memiliki wujud yang utuh. Dalam pusaran kesibukan, orang sering mengejar apa yang disebut tujuan. Tetapi, adakah yang bertanya pada diri sendiri, kemana tujuan itu membawa kita? Apakah itu benar-benar perlu? Atau hanya cara untuk menutupi kekosongan di dalam? Sebuah kekosongan yang semakin coba diisi dengan pencapaian
Dengan hubungan, dengan kesibukan, maka ia akan semakin melebar. Karena itu adalah kekosongan akibat tidak memahami diri sendiri. Ketika Anda tidak memahami diri sendiri, semua yang Anda lakukan mudah menjadi beban. Bahkan perbuatan baik, bahkan hal-hal yang dianggap bermanfaat, Anda berusaha terlalu keras untuk menyenangkan orang lain. Anda mengerahkan seluruh energi untuk mencapai sesuatu. Lalu, ketika tidak diakui seperti yang diharapkan, Anda mulai merasa terikat, tidak puas, hampa. Tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda telah kehilangan kehidupan dalam setiap saat. Anda telah melewati begitu banyak hari tanpa benar-benar hidup di hari itu. Anda makan tanpa tahu sedang makan. Anda berbicara tanpa tahu apa yang Anda katakan. Anda mencintai tanpa tahu bagaimana Anda mencintai. Pikiran terus melayang, terus berkelana di wilayah kenangan atau lamunan. Dan Anda menjadi orang yang meminjam tubuhnya sendiri, tidak hadir, tidak benar-benar hidup. Itulah mengapa kesusahan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Karena ketika Anda tidak hadir, pikiran Anda seperti ladang yang ditinggalkan. Gulma akan tumbuh, hama akan berkembang biak, dan api ketidaktahuan akan mudah berkobar. Anda tidak perlu memadamkan kesusahan dengan paksaan, tidak perlu memaksa pikiran Anda untuk tenang. Cukup Anda hadir, cukup Anda menyalakan lampu kesadaran, dengan sendirinya kegelapan akan sirna. Anda tidak perlu mengusir kegelapan, cukup membawa cahaya masuk. Seperti tidak perlu mengusir kesusahan, cukup kembali ke napas, ke langkah kaki. Ke saat ini, seorang praktisi kesadaran bukanlah orang yang tidak lagi didatangi kesusahan, melainkan orang yang tidak lagi terbawa olehnya. Kesusahan datang, mereka tahu, mereka tersenyum, mereka bernapas, mereka berdiam dalam tubuh dan pikiran. Mereka tidak mengejar, tidak menghakimi, tidak memeliharanya. Dan karena itu, kesusahan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi api. Sama seperti api yang hanya menyala ketika masih ada bahan bakar, jika Anda tidak terus menambahkan kayu, api itu akan padam, dan hati Anda akan kembali tenang seperti semula. Ada saatnya Anda berpikir bahwa kedamaian adalah sesuatu yang jauh, harus berlatih sangat lama, harus tinggal di hutan lebat atau biara. Tetapi kemudian Anda menyadari bahwa kedamaian bisa datang tepat di suatu sore yang hujan ketika Anda duduk di teras rumah, diam-diam melihat setiap tetes air jatuh, tidak mengharapkan apapun, tidak memikirkan apapun, hanya hadir, hanya bernapas, hanya diam. Terkadang kedamaian datang dari sebuah pelukan, sebuah ucapan baik, sebuah tatapan lembut di tengah keramaian. Kedamaian tidak datang dari ketiadaan kebisingan, melainkan dari ketenangan jiwa Anda di hadapan semua suara kehidupan. Orang yang benar-benar damai adalah orang yang bisa menjaga hati tetap tenteram tepat di tengah pasar kehidupan. Adalah orang yang bisa tertawa tanpa perlu dibuat-buat, menangis tanpa perlu disembunyikan, diam tetapi tetap penuh kehidupan, hidup di tengah kehidupan tetapi tidak membiarkan kehidupan menyeretnya, hidup di tengah orang lain tetapi tidak kehilangan diri sendiri. Itulah orang yang tahu cara meletakkan hal-hal yang tidak perlu dan menyimpan apa yang benar-benar memelihara jiwa. Kita tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang sukses, tetapi dunia ini kekurangan orang yang tahu cara hidup secara mendalam, tahu cara berhenti, tahu cara diam, tahu cara tersenyum dengan tulus tanpa alasan, tahu cara meminta maaf saat diperlukan, dan tahu cara memaafkan, bukan karena orang lain layak mendapatkannya,
melainkan karena hati kita perlu ringan. Jadilah orang seperti itu. Seseorang yang bisa berjalan diam-diam dalam hidup di mana setiap langkahnya adalah sekuntum bunga kesadaran yang mekar, tidak meninggalkan jejak tetapi meninggalkan energi kedamaian bagi siapapun yang cukup berjodoh untuk bertemu. Anda tidak perlu mengubah dunia, cukup ubah cara Anda berjalan di dunia ini. Tanpa berlari, tanpa menarik, tanpa melawan, hanya melangkah dengan santai dan penuh kesadaran. Dan kemudian Anda akan melihat bahwa Andalah yang telah melepaskan belenggu untuk diri sendiri. Andalah yang menyalakan lampu di tengah malam yang dalam di dalam pikiran. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu untuk Anda. Karena hanya Anda yang paling tahu jalan yang perlu Anda tempuh. Hanya Anda yang bisa merasakan setiap goresan, setiap napas, setiap detak dalam perjalanan itu. Dan hanya ketika Anda benar-benar ingin hidup dengan ringan, kehidupan baru akan mulai membuka pintu-pintu kedamaian. Tidak berisik, tidak megah, tetapi penuh dengan kehidupan yang sejati. Ketika kita sampai di akhir perjalanan menenangkan hati, kita baru memahami bahwa semua yang kita cari di luar sebenarnya sudah menunggu di dalam. Tidak ada kebahagiaan di masa depan jika saat ini kita penuh dengan kesusahan. Tidak ada kedamaian dari orang lain jika hati kita masih penuh dengan dendam, keraguan, harapan, dan ketakutan. Kesusahan bukanlah musuh. Ia hanya awan yang kebetulan melintasi langit pikiran. Semakin dilawan, ia semakin tebal. Semakin ditentang, ia semakin kuat. Hanya ketika Anda tidak lagi bersentuhan dengannya, tidak lagi melekat padanya, ia baru perlahan menghilang. Itulah kebijaksanaan, itulah melepaskan, itulah cahaya batin. Api kesusahan menyala ketika Anda memeliharanya dengan pengulangan masa lalu, ketika Anda menyulutnya di malam-malam yang sepi, dengan luka yang belum sempat dingin. Ketika Anda memeluk penderitaan seperti kebiasaan yang begitu akrab, hingga Anda tidak lagi tahu bahwa Anda sedang menyakiti diri sendiri. Tetapi sahabat, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda dari kesusahan selain diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa membuat api itu padam jika Anda masih terus menambahkan kayu bakar setiap hari. Dan juga tidak ada yang bisa memulai perjalanan penyembuhan jika Anda tidak melangkah. Cukup Anda kembali ke dalam diri, mengenali setiap niat kecil, memelihara kesadaran, menjaga hati tetap jernih, dan menyalakan kembali welas asih, maka lapisan awan tebal itu akan perlahan menghilang. Anda akan melihat bahwa cahaya pada dasarnya tidak pernah padam. Anda akan melihat bahwa kedamaian ternyata tidak terletak pada mengendalikan kehidupan, melainkan pada melepaskan kehidupan pada saat yang tepat. Berlatihlah untuk hidup dengan ringan. Berlatihlah untuk mencintai tanpa syarat. Berlatihlah melewati penderitaan seperti melewati hujan, basah sedikit tidak apa-apa, asalkan hati tetap hangat. Tanyakan pada diri Anda, hari ini, apakah saya sudah hidup seperti sekuntum teratai? Sudahkah saya menyalakan sebuah lampu kecil di dalam diri seseorang? Sudahkah saya tersenyum dengan tulus? Dan jika belum, tidak apa-apa. Hari esok masih ada. Selama Anda belum menyerah pada diri sendiri, maka setiap permulaan masih ada di depan. Saya berharap setiap kali Anda kembali ke saluran Tamtin Joy An Hati Tenang, Hidup Damai, Anda akan merasa seperti kembali ke sebuah kuil kecil di dalam hati Anda. Tempat di mana tidak ada yang menghakimi Anda, di mana hanya ada pendengaran, dukungan, dan untaian
perenungan Zen yang menyembuhkan seperti hujan yang membasuh jiwa. Jika kata-kata yang dibagikan ini telah menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jika sebaris pemikiran kecil di sini dapat membantu Anda menjadi lebih tenang, lebih hening, melepaskan sedikit kesusahan, maka silakan berlangganan saluran ini agar setiap kali Anda lelah di tengah kehidupan, Anda bisa mampir kembali untuk duduk, menyesap seteguk ketenangan, mendengarkan sebuah kata pencerahan, dan mengingatkan diri bahwa Anda tidak pernah sendirian di jalan kembali kepada diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan dengan sepenuh hati. Semoga Anda memiliki kehidupan yang damai, kehidupan yang tidak hanya dijalani, tetapi juga benar-benar tentram di tengah segala untung dan rugi.